Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah pengajian Masjid Al-Furqan rahimakumullah, segala puji adalah milik Allah atas izinnya, atas nikmatnya. Segala kebajikan dapat terlaksana, segala keinginan dapat terpenuhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Furqan, termasuk salah satu kebajikan, termasuk salah satu keinginan yang terpenuhi semata-mata karena perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah tetap tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi suci, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya dapat menyebabkan masuk surga tanpa hisab. Dan kemarin dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Muslim, ada 3 golongan. Jadi ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini termasuk di dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kemarin kita jelaskan bahwa sesungguhnya orang masuk surga itu disebabkan dengan cara 2. Yang pertama bighairi hisab, tanpa dihisab. Yang kedua adalah dengan dihisab. Juga demikian orang masuk neraka itu dengan 2 cara. Dengan cara bighairi hisabin, tanpa dihisab. Yang kedua adalah masuk neraka dengan dihisab. Kemudian kita juga terangkan dalam satu hadis dari Aisyah, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man husiba udziba." Barang siapa yang dihisab pasti diazab. Kemudian Aisyah ketika mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti itu, langsung beliau gemetar badannya. Dia menangis. Kira-kira ada enggak manusia yang tidak dihisab pada yaumul hisab nanti itu? Kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Jadi ayat ini diturunkan karena Aisyah ketika mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dihisab pasti diazab, menjadi sebab turunnya ayat dalam surat Al-Insyiqaq itu ya. Idzas samaa'un syaqqat wa adinat lir rabbi wa huqqat, dan seterusnya. Dalam ayat keberapa itu disebutkan fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Betul Aisyah, nanti orang yang dihisab pasti diazab. Tetapi ada yang dihisab, diazab, tapi dengan hisab yang sangat ringan, sehingga tidak sempat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dihisab, tapi dengan hisab yang cepat, hisab yang mudah sekali. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan di antara umat Rasulullah itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, Rasulullah SAW kemudian menjawab, di antara 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu karena orang ini adalah beriman kepada Allah dengan konsisten, tidak dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Disebutkan dalam hadis
Humul ladzina la yastarquna. Mereka tidak minta diruqyat. Jadi mereka tidak minta diruqyah. Jadi selama menjalani hidupnya di muka bumi ini, mereka tidak pernah minta diruqyah. Kemudian yang kedua adalah wala yaktuhuna. Mereka tidak minta diobati dengan secara kai. Jadi kai itu adalah cara pengobatan menempelkan besi panas terhadap luka. Jadi luka kemudian ditempeli besi panas. Bisa juga dengan tombak yang panas, bisa juga dengan anak panah yang panas. Setelah dibakar dengan panas kemudian ditempelkan pada luka. Itu namanya kai. Kalau sekarang pakai laser itu. Kalau sekarang jangan modern pakai laser itu. Mereka tidak minta diobati secara kai, yaitu secara ditempelkan besi panas terhadap lukanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wala yatatayyaruna. Mereka tidak pernah melakukan tiaroh. Yaitu apa? Mengadukan nasib berdasarkan dengan pertimbangan perbuatan atau kelakuan seekor burung. Pada zaman itu pakai burung. Kalau sekarang tiaroh, sekarang sudah tidak pakai burung lagi, tapi tiaroh kemudian berkembang maknanya, yaitu tentang mengadu nasib dengan segala sesuatu yang bisa menentukan, bisa digantungkan nasibnya terhadap sesuatu tersebut. Bisa dengan tanggal, bisa dengan angka, bisa dengan bulan, bisa dengan tahun, atau bisa dengan nama, bisa dengan binatang, atau dengan benda-benda yang lain. Kemudian kita berjanji, insya Allah ketiga ini nanti kita bahas tentang ruqyah. Bagaimana hukumnya air yang diasma, air yang dibacakan doa kemudian diminumkan kepada seseorang, atau air yang dibacakan doa kemudian dipakai mandi, kemudian air dikasihkan ayat-ayat Al-Quran. Apakah itu termasuk ruqyah? Ruqyah yang dilarang apa ruqyah yang diperbolehkan? Para ulama berbeda pendapat. Juga demikian cara pengobatan dengan kai. Ada 4 hadis dari Rasulullah SAW, semuanya sahih. Ada yang membolehkan, ada yang Rasulullah membiarkan, ada Rasulullah yang mengecam, ada Rasulullah. 4 hadis ini semuanya dari Rasulullah berkaitan dengan pengobatan secara kai, menempelkan besi panas terhadap luka. Kemudian yang ketiga tentang tiaroh, yaitu tatoyur. Insya Allah nanti akan kita bahas dalam kesempatan, kalau sudah mulai babnya insya Allah akan kita bahas secara detail. Sekarang kita memasuki bab selanjutnya, yaitu tentang takut kepada syirik. Jadi tetap kita akan berbicara tentang ketauhidan secara umum. Kita menghindarkan dari kesyirikan. Bagaimanapun juga dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan alladzina amanu walam yulbisu imanahum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang konsisten dengan imannya dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan perbuatan syirik, maka dia mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan jaminan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pembahasan kita itu adalah bagaimana cara menghindarkan kita dari perbuatan syirik. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Takut kepada syirik. Hadis yang berkaitan dengan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikumus syirku al-asghar fasuila anhu faqala ar-riya. Sesuatu yang paling saya takuti dari kalian adalah perbuatan syirik kecil. Kemudian beliau ditanya tentang itu dan beliau pun menjawab, yaitu riya. Insyaallah waktunya nanti cukup akan membahas masalah ini. Surat An-Nisa ya, ayat 48 yang berkaitan dengan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah
mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Itu pun juga bagi siapa saja yang dikehendaki. Itu pun bagi siapa saja yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatabayyana bihadhil ayati anna syirka a'zamud dzunub. Ayat An-Nisa ayat 48. Maka sesungguhnya ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Anna syirka a'zamud dzunub. Li'anna Allah ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Dan Allah menghabarkannya. Dan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik itu. Makanya termasuk salah satu dosa yang besar, dosa yang sangat besar. Dan Allah tidak mengampuni dosa itu sebelum mereka itu bertobat. Wa ma dunahu minadz dzunub fa huwa dakhilun tahtal masyiati in syaa ghafarahu liman laqiyahu bi wa in syaa adzabahu bi. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Dan itu pun juga tergantung. Dan itu pun juga tergantung sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya ghafarahu liman laqiyahu bi. Bisa juga Allah mengampuni dosanya. Wa insya adzabahu bi. Dan bisa juga Allah nanti akan mengadabnya. Tidak mengampuni, tapi Allah nanti akan mengadabnya di neraka jahanam. Wa dzalika yujabu li 'abdi syiddatal khaufi minasyirki alladzi hada sya'nuhu indallah. Oleh karena itu diharuskan sebagai seorang hamba syiddatul khauf, punya rasa yang takut sangat kuat. Bukan sekedar takut, harus sangat kuat takutnya. Minasyirki, dari perbuatan syirik. Alladzi hadza sya'nuhu indallah. Li'annahu akbarul qabih. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah sejelek-jelek perbuatan yang jelek. Jadi ada perbuatan yang buruk, yang jelek. Ini paling jelek dan paling buruk di antara perbuatan yang buruk atau yang jelek. Wa adlamu dzulmi. Dan perbuatan yang sangat zalim dari perbuatan yang zalim. Berarti perbuatan yang sesat di antara perbuatan-perbuatan yang paling sesat. Wa adlamu zulmi. Wa tanqadu li rabbil alamin. Karena apa? Karena menentang, karena durhaka kepada Rabb alam semesta. Wa sarfu khalisin haqqo li ghairihi wa adlu ghairi bih. Karena apa? Karena menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kama qala ta'ala summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, surat Al-Maidah ayat 1. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dan orang-orang kafir itu terhadap Tuhannya mereka berbuat syirik atau menyekutukannya atau menyamakannya. Wala annahu munaqadun lil maksudi bi khalqi wal amri. Karena apa? Karena syirik itu sangat bertentangan dengan maksud penciptaan alam dan termasuk wal amri, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Munafu lahu min kulli wajhin dzalika ghayatul mu'anadati li rabbil alamin. Wal istikbaru an ta'atih. Mereka takabur, sombong terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzullilahu, dan merendahkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saatu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat itu nanti akan datang sampai tidak dikatakan di muka bumi ini Allah Allah. Rawahu Muslim. Kenapa dosa syirik itu kok tidak diampuni oleh Allah? Pertanyaannya, mengapa dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah? Dan termasuk a'dhamudz dzunub, termasuk dosa yang paling besar.
Li'anna syirka tashbihun lil makhluqi bil khaliq ta'ala wa taqaddasa fi khasaisil ilahiyah. Karena syirik itu adalah tasbihun. Syirik itu adalah menyerupakan lil makhluqi bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan khaliq, yaitu pencipta. Jadi syirik itu termasuk dosa besar dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah sebelum pelaku syirik ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tasbihun, menyerupakan lil makhluqi lil khaliq. Antara makhluk dengan khaliq ini disamakan, tasbih. Wa taqaddasa fi khasaisil ilahiyah, dan membebaskan dari sifat-sifat khusus ketuhanan ilahiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat-sifat khusus. Sifat-sifat khusus itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama, tidak ada yang menyerupai, dan tidak ada yang enggak bisa dibayangkan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, orang perbuatan syirik itu adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena tasbihun menyamakan Allah, menyamakan makhluk dengan khalik, atau menyamakan khalik dengan makhluk, itulah yang dikatakan sebagai syirik. Padahal Allah itu mempunyai sifat-sifat khusus, namanya sifat-sifat khusus ilahiyah yang tidak dimiliki makhluknya, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Ada sifat rububiyah, ada sifat uluhiyah, ada sifat mulukiyah, ada sifatul asma. Sifat-sifat ini adalah bersifat khusus, hanya Allah yang memilikinya secara sempurna. Contohnya apa? Min milkid durri wan naf'i. Allah adalah zat yang memiliki kemudaratan dan kemanfaatan. Kemudaratan dan kemanfaatan itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya makhluk. Bukan miliknya makhluk. Sehingga yang bisa menolak kemudaratan, sehingga yang bisa menolak kemanfaatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolak kemafsadatan, yang bisa mendatangkan kemaslahatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat khusus ilahiyah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal ata'i wal man'i, yaitu memberi dan tidak memberi. Itu adalah sifat uluhiyah, adalah sifat ilahiyah, sifat khusus Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha memberi dan zat yang maha menahan atau menolak, tidak memberi. Kemudian alladzi yujabu ta'alluq bid-du'a wal khaufu war raja wa tawakkal wa amil ibadati kulliha billahi wahda. Yaitu termasuk zat yang menerima doa, yang mengabulkan doa, digantungkan doa, wal khauf dan rasa takut, war roja dan pengharapan, wat tawakkal dan bentuk sifat tawakal, wan wa'il ibadah dan segala jenis macam ibadah kulliha billah. Semuanya adalah kepada Allah. Ada sifat rububiyah, ada sifat uluhiyah, dan ada sifat asma. Sifat-sifat khusus itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik makhluknya. Bukan milik makhluknya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Sifat itu menempel pada Allah Subhanahu wa taala, yang terkenal dengan sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat mustahil, sifat yang ditempelkan kepada makhluknya, dan ini disamakan tasbihul al-makhluqati bil khaliq, menyamakan sifat-sifat makhluk terhadap sifat-sifatnya al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tasbihunnya itu yang namanya syirik. Contohnya
Jadi yang mendatangkan kemanfaatan, yang menolak kemudaratan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Jadi yang bisa mendatangkan kemanfaatan, bisa menolak kemudaratan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Kalau kita kemudian minta untuk menolak kemudaratan, menghindarkan dari bencana, menghindarkan dari kerusakan, menghindarkan dari kemiskinan, menghindarkan dari hal-hal yang sifat mudarat kepada selain Allah, itu namanya syirik. Karena apa? Karena yang bisa menolak kemudaratan itu hanya Allah. Sifat itu menempel kepada Allah. Kalau kita minta untuk dihindarkan dari kemiskinan, kita minta dihindarkan dari segala hal yang merugikan kita, kemudian mintanya kepada selain Allah, itu namanya syirik. Orangnya melakukan namanya musyrik. Juga demikian ketika kita mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan kemaslahatan, minta kesehatan, minta kebahagiaan, minta ya segala hal yang bersifat manfaat. Kalau orang jualan ya minta laris, penglaris. Kalau orang berdagang minta laku. Kalau orang minta yang sebenarnya sifat kemanfaatan. Kemudian kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyerupakan makhluk dengan sifatnya Allah tadi, itu namanya syirik. Makanya Allah murka. Allah yang menciptakan langit dan bumi, kita itu sebagai debu dalam debu dari jagat alam semesta ini. Yang menciptakan adalah Allah. Kemudian kita diserupakan dengan Allah yang zat yang maha besar. Jelas Allah murka. Dan secara logika, secara akal tidak masuk. Makanya Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang menampakkan sifat-sifat ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran itu adalah surat yang diturunkan oleh Allah, 100 ayat yang pertama dari surat Ali Imran yang jumlahnya 200 ayat itu adalah surat yang berisi hujjah-hujjah, menolak tentang atau bantahan-bantahan terhadap pengakuan-pengakuan ahli syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa menempelkan sifat ketuhanan kepada makhluk itu termasuk salah satu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar datang memuja pohon-pohon, kita mendatangi tempat-tempat keramat, kita bertabaruk kepada tempat-tempat yang kita anggap itu keramat. Bukan itu saja, menempelkan sifat ketuhanan kepada makhluk, kepada siapa saja, baik menempelkan sifat ketuhanan itu kepada ustadz, kepada kiai, atau kepada orang pintar, menempelkan sifat ketuhanan ke dalam diri mereka, itu termasuk perbuatan syirik. Dosanya sangat besar sekali. Hati-hati. Kalau kita menempelkan sifat ketuhanan itu kepada seseorang. Orang Yahudi dikecam oleh Allah karena menempelkan sifat ketuhanan kepada Uzair. Orang Nasara pun juga dikecam oleh Allah karena menempelkan sifat ketuhanan kepada Isa. Dia menganggap Isa anak Tuhan. Dia menganggap Uzair adalah anak Tuhan. Orang-orang musyrik pun juga gitu. Musyrik Makkah dikecam oleh Allah karena menempelkan sifat ketuhanan kepada benda-benda yang berupa patung-patung itu, yang mereka sebut dengan al-asnam, sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, ditempeli sifat ketuhanan. Mereka datangi, mereka ambil keberkahan di sana. Mau sunatan ke sana dulu, mau nikahan ke sana dulu, mau selamatan ke sana dulu, pamitan sama orang yang dianggap berhala atau sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan kemanfaatan, menolak kemudaratan. Itu menempelkan sifat-sifat ketuhanan terhadap makhluk, itu namanya syirik. Sifat-sifat ketuhanan hanya milik Allah secara khusus. Makanya kita bertauhid. Tauhid rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah terhadap segala perbuatan Allah.
Allah Maha mencipta, Allah Maha memberi rezeki, Allah yang membuka berkah, Allah yang menutup keberkahan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mendatangkan kemanfaatan, Allah yang menolak kemudaratan. Itu adalah sifat-sifat rububiyah. Kalau kita mentauhidkan Allah secara rububiyah adalah mentauhidkan Allah segala bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat uluhiyah, Allah adalah tempat kita berdoa. Allah adalah tempat kita mempunyai rasa takut. Allah adalah tempat kita untuk mengharapkan. Allah tempat kita untuk bertawakal kepada Allah. Itu namanya mentauhidkan Allah terhadap segala perbuatan hamba. Kalau rububiyah adalah mentauhidkan Allah terhadap segala perbuatan Allah, hanya Allah yang mampu melakukannya secara sempurna. Allah yang mendatangkan rahmat, Allah yang mendatangkan kasih sayang, Allah yang mendatangkan keberkahan. Hanya Allah yang dapat melakukan secara sempurna. Kalau kita mentauhidkan hanya Allah yang dapat melakukan itu, sehingga kita tidak tergantung kepada selain Allah, itu namanya tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah terhadap segala perbuatan hamba. Jadi kita hanya berdoa kepada Allah, kita hanya minta bantuan kepada Allah, kita hanya untuk menghamba hanya kepada Allah, kita hanya berharap kepada Allah, kita hanya takut kepada Allah, kita hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah terhadap segala perbuatan hamba. Kita tidak berdoa, tidak minta kepada siapa-siapa. Kita tidak bertawakal kepada orang lain. Kita tidak bertawakal kepada segala sesuatu yang merupakan makhluk. Tawakal kita hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Jadi kita bertauhid secara sempurna, baik tauhid uluhiyah maupun tauhid rububiyah. Kalau kita kemudian menyamakan itu semuanya, bukan saja Allah yang berkuasa, tapi ada makhluk Allah yang berkuasa, itulah namanya syirik. Namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau menyerupakan makhluk dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketuhanan. Itu namanya syirik. Jadi tasbih menyerupakan hanya Allah. Semuanya kembali ke Allah, doanya kepada Allah. Nanti berkembang, lalu bagaimana kalau doa dengan tawasul dan lain sebagainya. Itu ada pembahasan secara khusus. Tapi secara global, bagaimana takutnya kita kepada tauhid, kepada perbuatan syirik itu. Karena apa? Syirik gak diampuni oleh Allah. Inna wa la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia termasuk adalah al-dzamuz dzunub, dosa yang paling besar. Dan itulah sebabnya kenapa dosa syirik termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Sebelum mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena itu, karena mentasbihkan, menyamakan makhluk dengan Allah. Dan mentauhidkan Allah secara uluhiyah maupun secara rububiyah. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirku arsikul asghar fasuila anhu faqala ar-riya." Sesuatu yang paling saya takuti dari kalian adalah perbuatan syirik kecil. Kemudian beliau ditanya tentang itu dan beliau pun menjawab, yaitu riya. Heran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tapi Rasulullah masih takutnya luar biasa. Bahkan hadis ini disampaikan Rasulullah di hadapan para sahabat yang langsung dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang dalam pengawasan dan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu betapa rasa takutnya kepada syirik itu. Apalagi syirik besar, syirik kecil pun juga takut. Syirik kecil saja takut, yaitu apa? Arya. Sedangkan kita
Kita harus punya rasa takut. Wong Rasulullah dan para sahabat punya rasa takut terhadap syirik kok. Seharusnya kita ini harus lebih punya rasa takut sekali, syiddatul khauf. Takutnya harus lebih kuat dan lebih dahsyat terhadap syirik. Apalagi syirik sekarang itu sudah menjelma menjadi syirik yang modern. Jadi syirik yang modern sekarang itu sudah menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sulit kita melepaskan. Ada 12 perbuatan syirik yang menyatu dengan perbuatan kita sehari-hari. Yang pernah saya ceritakan berulang-ulang sekali, Dzatu Anwat. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan dari Hunain. Hunain itu daerah Mekah, sebelah selatan atau sebelah utara. Pokoknya perjalanan ke Hunain. Di tengah perjalanan para sahabat itu melihat namanya Asy-Syajaratu Dzatu Anwat. Jadi pohon besar gitu. Kalau sekarang ya pohon apa ya? Pohon beringin ya. Gede atau pohon apa nggak tahu namanya. Besar. Dan di antara dahan-dahan atau ranting-ranting itu dikasih cantolan itu banyak sekali cantolan. Di situ orang-orang musyrik di sekitarnya itu menyentelkan pedangnya, menyentelkan tombaknya, menyentelkan panahnya dan lain sebagainya di situ. Pedang-pedangnya dicentelkan semuanya. Bukan centelan itu ya, centelan yang di Masjid Al-Furqan itu. Tapi itu centelan apa? Untuk sedekah. Nah, sahabat itu melihat, ya Rasulullah, alangkah baiknya kita juga dibuatkan Dzatu Anwat yang Islami. Kalau bahasa sekarang itu, tolong dibuatkan ya Rasulullah seperti Dzatu Anwat, tapi yang Islami, yang syar'i. Sekarang kan usum ada syar'inya. Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, hijab Syariah, istilahnya syar'i lah. Baju syar'i, celana syar'i, ono syar'i ini Gus. Wis dijauh masuk surga lah ono syar'i ini. Nah, zaman sahabat itu juga begitu. Ya Rasulullah, kenapa kita enggak dibuatkan Dzatu Anwat, pohon yang besar tapi yang syar'i? Langsung Rasulullah itu tidak menunggu berpikir, langsung ditolak Rasulullah SAW. Nabi Musa ketika mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya kayak apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jaratan. Fa akhadatumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika kaum Nabi Musa minta kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, saya bagaimana imanku biar mantap? Maka saya minta kepada kamu untuk menunjukkan Allah secara jarotan, secara jelas. Langsung dijawab oleh Allah, fa akhadatumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian Allah mendatangkan petir, kemudian menyambar seluruhnya, kemudian mereka mati, wa antum tanzurun. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran itu. Jangan main-main dengan perbuatan syirik. Rasulullah ketika diminta seperti itu langsung membaca ayat ini. Apakah kamu ingin seperti kaumnya Nabi Musa? Langsung diazab oleh Allah. Akhirnya mereka minta ampun kepada Allah SWT dengan bimbingan dari Rasulullah SAW. Dzatu Anwat. Betapa dahsyatnya syirik itu. Rasulullah SAW kalau membimbing para sahabat yang tiap hari sama Rasulullah SAW, makan bersama Rasulullah, berdakwah bersama Rasulullah, berjuang sama Rasulullah, tidak bisa membedakan mana yang syirik, mana yang bukan syirik, mana yang syirik dan mana yang bukan syirik. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu fasuila anhu faqala arya. Itu riya, hati-hati. Riya dengan syirik itu bedanya di mana? Kalau Rasulullah mengatakan syirkul asghar, fahiya riya. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya syirik dengan riya itu? Rasulullah mengatakan syirik kecil itu ya riya. Berarti syirik itu riya.
Berarti riya itu syirik, kan gitu. Berarti riya itu syirik karena Rasulullah menyebutkan bahwa syirkul asghar ar-riya. Berarti riya itu syirik, tapi syirik yang kecil. Di mana letak bedanya antara syirik dengan riya? Jenengan tadi dari rumah ingin pengajian bersama-sama dengan jamaah yang lain. Nanti kalau saya masuk masjid, saya nanti sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Begitu datang, seret masuk ke masjid, ternyata jamaah sudah banyak sekali. Imamnya sudah datang. Begitu jenengan masuk ke masjid, padahal niat dari rumah mau sholat tahiyatul masjid dulu. Begitu masuk masjid, jamaah sudah banyak menunggu. Akhirnya jenengan tidak jadi sholat. Itu syirik apa riya? Jenengan dari rumah pergi ke masjid. Begitu masuk masjid banyak orang, kemudian sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Yang tadi tidak jadi sholat karena banyak orang, yang tadi niatnya tidak sholat karena banyak orang jadi sholat. Hukumnya berbeda. Niat datang ke masjid untuk sholat tahiyatul masjid tidak jadi karena banyak orang. Niat ke masjid tidak niat sholat tahiyatul masjid, begitu banyak orang jadi sholat tahiyatul masjid. Yang syirik yang mana? Yang riya yang mana? Sulitnya sekali membedakan antara riya dengan syirik itu. Jenengan berbuat riya termasuk syirik asghar, jenengan tidak riya masuk syirik. Saya ulangi lagi. Jenengan datang dari rumah niat sholat tahiyatul masjid. Begitu jamaah banyak, jenengan tetap sholat, nggak ada hukumnya, nggak ada hukumnya. Yang hukumnya adalah jenengan datang ke masjid niat sholat tahiyatul masjid. Begitu di masjid banyak orang, gak jadi sholat. Yang kedua, panjenengan datang ke masjid tidak niat sholat tahiyatul masjid, hanya menghindari sholat berjamaah. Tiba-tiba kok banyak orang, kemudian di pojokan jenengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Yang mana yang syirik, yang mana yang riya? Yang pertama yang riya, apa yang kedua yang syirik? Apa yang kedua yang riya? Itu yang syirik. Gini loh, kalau riya tetap syirik, namanya syirik asghar. Berarti kalau nggak riya, berarti jenengan syirik, syirik besar, syirik besar. Jadi hati-hati. Orang kalau mengerjakan karena orang lain, itu namanya riya. Orang tidak mengerjakan karena takut orang lain, itu namanya syirik. Tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada orang. Sungkan sama orang lain itu namanya syirik. Kita bisa bedakan. Makanya hati-hati niat itu. Hati-hati dengan niat. Jenengan datang ke makam, karena makam tempatnya adalah zikrul maut, mengingat kematian. Niatnya dulu. Ke makam niatnya apa? Ke kuburan niatnya apa? Kalau kuburan niatnya ziarah, ziarah itu perintah dari agama. Fazuru, kata Rasulullah SAW. Pertama ziarah dilarang, kemudian ziarah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun tidak wajib, tapi ziarah itu diperbolehkan oleh agama. Karena apa? Zikrul maut, mengingat kematian. Nah sekarang jenengan naik bis atau naik kendaraan umum bersama-sama, kemudian ziarah ke makam-makam para wali atau para ulama, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau panjenengan menyerupakan kuburan ini, ya, sesuatu ini mempunyai sifat-sifat seperti sifatnya milik Allah, mendatangkan kemanfaatan, menolak kemudaratan. Jenengan datang ke sana karena sebentar lagi mau mengadakan selamatan walimahan.
datang ke tempat keramat itu kemudian berharap bahwa kedatangan kita itu dapat nanti acaranya lancar, yang bowo banyak, minimal amplopnya ada isinya semuanya. Kan banyak sekarang itu amplop yang kosong isinya, yang banyak orang yang diundang hadir dan bowo seperti itu. Dengan niatnya kita datang ke sana zikrul maut. Innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung pada niatnya. Karena ziarah kubur itu adalah diperbolehkan dengan niat zikrul maut. Tapi kalau kita ziarah ke kubur dengan niat yang lain, tabarruk, mendapatkan keberkahan di sana, mencari pesugihan dan lain sebagainya, padahal yang berhak untuk mendatangkan kemanfaatan pesugihan hanya Allah SWT, kemudian kita menyerupakannya dengan sifat-sifat Allah, itu namanya tasbihun, menyerupakan. Itulah disebut dengan syirik. Dan dosa seperti itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk a'dzamul dzunub, bahkan termasuk akbarul qabih, bahkan termasuk adlamul zulmi. Jadi seperti itu. Masih banyak harus disampaikan. Ya, nanti akan bertahap. Seperti itu. Insyaallah pada kesempatan yang lain nanti akan kita jelaskan lagi kelanjutannya, yaitu tentang takut kepada syirik. Allah memerintahkan kepada Rasulnya dan para sahabatnya juga demikian, kita seharusnya mempunyai syiddatul khauf, rasa takut yang sangat kuat terhadap syirik itu. Karena apa? Syirik adalah termasuk satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT sebelum kita bertobat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Lalika walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.